Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya cintai Bapak Nova Iriansyah, PLT Gubernur Aceh, Bapak Usman Wali Kota Langsa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan Ibu Ani dan rombongan sangat bersyukur dan berbahagia karena dapat berkunjung ke Kota Langsa ini, membangun kembali silaturahim di antara kita. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa kebaikan bagi Kota Langsa, bagi Aceh, dan bagi Indonesia tercinta. Saya tadi pada saat berhenti di Tamiang bertemu dengan saudara-saudara kita, saya mengatakan bahwa Pak Wali Kota, Adinda pimpinan Demokrat Langsa, setiap berkunjung ke Aceh, hati saya selalu bergetar karena ingat perjuangan kita dulu untuk mencari dan menghadirkan perdamaian di Aceh. Pertama kali sebagai Menko Polkam tahun 2019 tahun yang lalu, saya beserta teman-teman keluar masuk Aceh, di seluruh Aceh, untuk mencari solusi damai, mengakhiri konflik yang telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan selama 5 tahun. Ada pasang, ada surut, ada kalanya berhasil, tetapi seringkali tidak berhasil. Tetapi kita tidak menyerah, sambil memohon pertolongan Allah. Akhirnya Allah kabulkan, konflik bisa kita akhiri. Tetapi musibah masih datang, bencana tsunami kita hadapi lagi, dan akhirnya semua bisa kita lampaui. Yang jelas setelah itu Aceh damai dan bisa membangun masa depannya, karena yang diinginkan rakyat Aceh tiada lain keamanan dan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tugas itu terutama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan belum rampung, belum selesai. Siapapun yang memimpin Indonesia, yang memimpin Aceh, yang memimpin Langsa, beserta kita semua harus bersatu padu, bekerja keras untuk memajukan Aceh, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Itulah tugas kita. Tadi disampaikan oleh Adinda Mukhtar dari KNPI, kemudian Bapak Faisal ya, yang tadi mewakili dunia usaha. Banyak cita-cita, pemikiran dari Bapak Wali Kota dan pemikiran yang lain, saya kira itu sangat mungkin bisa diwujudkan kalau negara kita ekonominya makin tumbuh, sehingga masyarakatnya makin sejahtera. Misalnya
Langsa dijadikan pelabuhan yang bisa mengekspor langsung hasil-hasil Langsa ini, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Sangat mungkin itu dilakukan apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha bersatu untuk melakukan itu semua. Pendek kata, tugas sejarah pertama sudah kita laksanakan dulu, mewujudkan kedamaian Aceh. Itu terjadi karena perjuangan kita dan karena pertolongan Allah. Tugas sejarah yang kedua inilah yang harus dilanjutkan, membuat Aceh makin adil dan makin sejahtera. Kalau itu yang kita laksanakan bersama, insya Allah seberat apapun pasti dapat kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, Ibu Ani tadi mengatakan waktu ada musibah tsunami, belasan kali kami berkunjung ke Aceh. Di seluruh penjuru Aceh yang kena tsunami. Setelah itu selama 10 tahun juga dengan Ibu Ani menjumpai saudara-saudara kita di berbagai wilayah Aceh untuk memastikan kedamaian kita rawat dan kita jaga, keadilan kita tingkatkan, kesejahteraan juga kita majukan. Saya pernah ke Langsa, Pak Wali Kota, dulu sekitar tahun 2002-2003 untuk mencari perdamaian. Saya kira panjang cerita yang kami miliki, pengalaman sejarah, tetapi biarlah itu menjadi masa lalu yang indah. Yang jelas meskipun banyak itu lika-likunya, banyak cobaannya, banyak ujiannya, alhamdulillah akhirnya bisa kita raih. Dan ketika saya maju menjadi presiden, saya mohon kepada Allah, di bumi tanah Rencong ini, ya Allah, kalau saya terpilih menjadi presiden, berikan jalan kepada saya untuk mengakhiri konflik Aceh. Allah kabulkan. Memang kita dikasih musibah tsunami, tetapi Aceh kita bangun kembali. Artinya apa? Tugas tantangan yang lebih berat dulu dapat kita laksanakan, dapat kita atasi. Oleh karena itu tidak boleh ada keraguan untuk memajukan Langsa, untuk memajukan Aceh. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, if there is a will, there is a way. Jika ada kemauan, ada jalan. Saya mendengar kemauannya luar biasa. Insya Allah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ngasih jalan untuk mewujudkan cita-cita, keinginan yang disampaikan tadi. Saya terharu dengan kisah tadi. Kita kirim dalam KPK untuk ibunda yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Ayo Bayu, siapa aja yuk. Banyak nostalgia di Aceh. Banyak sahabat kami dulu ketika mencari solusi damai. Indah. Baiklah Bapak Ibu, saya harus menikmati kopi ini dengan segala macam. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas keramah tamahannya. Tolong sampaikan salam saya kepada keluarga yang ada di kediaman masing-masing. Kepada kader Demokrat saya berpesan, bersamalah komponen bangsa yang lain, terutama yang ada di Aceh ini, benar-benar serius dan tulus memajukan Aceh. Serius dan tulus meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Itu saja. Tidak perlu banyak berjanji, yang penting berikhtiarlah agar itu dapat diwujudkan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya